Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan storyboard sebagai desain media pembelajaran. Jadi, apa itu storyboard? Storyboard adalah sebuah dokumen yang penting di dalam produksi multimedia interaktif. Storyboard ini memuat instruksi untuk pemrograman, kemudian skrip audio, deskripsi detail, elemen-elemen visual seperti teks, video, gambar, dan animasi. Storyboard ini banyak digunakan dalam pembuatan proses multimedia ya, film, animasi, game, bahkan pembuatan e-learning itu akan jauh lebih mudah penyajiannya dan jauh lebih lengkap ketika kita buat storyboardnya terlebih dahulu. Storyboard ini secara umum adalah teknik untuk menggambarkan garis besar sebuah interaksi antara seseorang atau banyak orang dan produk tertentu dalam bentuk narasi. Di dalamnya meliputi serangkaian gambar, sketsa, dan kata-kata yang akan menghasilkan sebuah cerita. Nah, apakah mungkin bisa dipakai untuk membuat konten e-learning? Tentu saja bisa, karena pada dasarnya storyboard ini membantu kita dalam menyusun sebuah konten belajar. Format konten e-learning yang sering digunakan dalam bentuk multimedia juga mampu mendukung multiplatform, bisa dalam bentuk desktop, bentuk mobile, atau tablet. Nah, bagaimana membuat sebuah storyboard di e-learning yang menarik ya? Yang pertama, ketahuilah tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Hal ini penting untuk dipahami terlebih dahulu di awal agar kita tetap fokus pada tujuan. Materi yang kita buat dan kita kembangkan akan berfokus pada tujuan pembelajaran itu. Kemudian yang nomor dua adalah mengumpulkan konten. Uh, untuk hal ini konten ini bisa banyak ya, antara lain materi, kemudian aset untuk multimedianya, gambar-gambar, video, suara, dan sebagainya. Kontennya dikumpulkan terlebih dahulu agar kita nanti dalam menyusun storyboardnya itu akan lebih mudah. Kemudian nomor tiga adalah mendefinisikan tujuan pembelajaran. Jadi perbedaannya dari course goal dan learning objective ini lebih pada tema ya dan stepnya. Jadi apa saja? Contoh misalkan tujuan pembelajarannya adalah belajar tentang bangun ruang. Kemudian learning objektifnya adalah siswa memahami bangun ruang pertama. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan macam-macam bangun ruang. Yang ketiga, siswa bisa menghitung luas dan keliling bangun ruang. Itu adalah define learning objective. Yang nomor 4, buatlah assessment kriteria atau kriteria pengujiannya. Jadi setiap learning objective yang sudah kita definisikan terlebih dahulu harus sesuai dengan level yang ada di dalam taksonomi Bloom. Apakah kita ingin siswa yang akan menggunakan multimedia interaktif kita ini bisa memahami saja, atau dalam level penerapan atau analisis dan sebagainya? Ini sudah kita definisikan di dalam learning objective sebelumnya. Hal ini nanti akan memudahkan kita dalam memeriksa pengetahuan yang sudah dicapai. Yang nomor 5, buatlah template storyboard. Kalau bisa gratis. Di sini template storyboard ini ada banyak ya, macam-macam. Toolsnya juga ada, mulai dari yang manual atau aplikasi. Nanti kita buka ya, kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah pilihlah desain model atau metode model. Ada ADI, ada action mapping proses, ada 4D, dan lain sebagainya, yang mana ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang nomor 7, pilihlah desain elemen, gambar, video, kuis. Ini akan memudahkan kita di dalam membangun proses pembuatan multimedia interaktif itu. Dan yang terakhir, pilihlah authoring tools atau alat untuk
membangun multimedia itu ada banyak ya, macam-macam. Ada Lectora, ada Adobe Captivate, ada Claro, ada Moodle, Udutu dan lain sebagainya. Silahkan nanti ada coba. Ini untuk Lectora nanti bisa di-download ya. Lumayan besar filenya, tapi saya kira ini nanti bisa memudahkan kita dalam membuat sebuah multimedia interaktif. Kita juga bisa menggunakan Flash, Adobe Flash juga bisa ya. Macam-macam toolsnya. Nah, untuk membuat storyboard ini yang contoh template storyboard itu bentuknya seperti ini. Jadi ada semacam tabel gitu ya. Kemudian di bagian ini ada visual. Visual ini penjelasan. Kemudian sketsa, gambar tampilan multimedia yang akan dibangun, digambar seperti ini agar kita bisa lebih paham lagi, oh nanti gambarnya atau nanti aplikasinya seperti ini gitu. Dan ada keterangan audio musik progress. Ini artinya ketika kita nanti membuka halaman pertama atau halaman awal akan muncul tampilan sketsa seperti ini, kemudian akan muncul musiknya. Nah, ini deskripsi storyboardnya seperti ini. Kemudian contoh lagi, halaman ketika setelah itu masuk ke halaman menu utama, tampilannya seperti ini. Dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan tools ya. Ini ada beberapa tools untuk membuat storyboard itu bisa pakai Microsoft Word, PowerPoint, Canva, Balsamiq Mockup. Saya kira dua ini Anda sudah familiar. Ada Canva juga. Jadi ini adalah Canva. Canva ini tidak perlu install, Anda hanya perlu masuk saja daftar. Anda bisa membuat storyboard online. Tampilannya seperti ini. Dan library gambarnya sudah banyak sekali di Canva ini. Tinggal kita pilih aja gambar yang cocok. Kalau kita langsung mau mulai, langsung klik mulai. Selanjutnya ada mockup. Ini kalau mockup ini, kalau Canva tadi online, kalau mockup ini offline ya. Ini sebuah aplikasi tersendiri. Namanya Balsamiq Mockup. Saya sering menggunakan ini untuk pembuatan desain aplikasi. Jadi desain web, kemudian desain aplikasi software, sistem informasi itu saya bangunnya atau desainnya ini menggunakan mockup ini. Nanti linknya saya sertakan biar Anda juga bisa coba. Dengan mockup ini kita bisa, misalkan saya mau buat aplikasinya nanti berjalan di smartphone misalkan. Ini ada smartphone. Nah, halamannya smartphone. Di smartphone itu nanti ada beberapa menu. Kita bisa pilih di sini. Menu. Nah, ini menu. Kan? Nah, misalkan kita tempelkan di sini menu. Ini bisa diedit juga. Tambahkan misalkan login. Karena ini adalah mockup, artinya ya bentuknya ya seperti ini saja gambar. Di sini nanti di bawahnya ada button misalkan. Tombol apa gitu. Ada inputannya, combo box. Seperti ini. Saya kira lebih menarik ya karena tampilannya seperti yang kita inginkan gitu. Ini bisa digunakan juga untuk membuat sebuah storyboard. Bisa kita pin kalau sudah tinggal kita full screen gini, kita print screen gitu ya. Nah, gini bisa. Nanti ditempel di. Nah, ini sudah jadi. Tampilan dari sketsanya tadi ya. Jadi lebih enak. Oke, itu tadi adalah desain pembuatan multimedia interaktif yang macam-macam ya, ada game, ada video, ada media pembelajaran. Dengan lebih gampang kita harus
membuat storyboardnya terlebih dahulu. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.